Saudara Tuhan, orang bilang nama kata sayang, nama saya Aruna Wirjologito. Lihat nama Wirjologito sudah pasti orang surga lahir Jawa. Saya tinggal KTP saya Jawa Barat. KTP saya Jawa Barat, KTP Anda pasti DKI. Jadi karena saya Jawa Barat ada DKI, kita urus gubernur masing-masing. Ada doa buat yang di sini, saya doa buat yang saya. Nah, saudara Tuhan, hari ini sudah ada peralatan. Yang penting teman-teman Bapak Ibu bisa lihat ke depan atas. Saya nggak tahu sebelah sini bisa lihat dengan jelas atau tutup, tidak? Anda masuk tempat ini tadi bersuka cita? Ngelewatin lontong kan? Hari Sabtu nanti adalah Cakbuk. Cakbuk 15. Tolong mengerti. Perayaan Imlek ada pada bulan pertama. Perayaan musim semi. Tahun baru kan? Tanggal 15-nya Cakbuk. Israel juga sama. Bener. Jadi Bapak Ibu sembilan saya ini khawatir sekali Anda tanya, berarti ya pakai celana apa enggak nanti? Ya, luar biasa. Kok begini Pak? Yang penting Bapak bisa lihat ke depan. Nah, Bapak Ibu, orang Israel kan berganti tahun pada bulan September Oktober. Ini bukan hari Minggu. Jadi kalau Minggu nggak boleh tanya. Nggak ada hari Minggu tapi begini. Pak Pendeta mau tanya. Ada diangkat keluar sama dia kan sudah keluar tuh pasti. Mungkin kerasukan katanya. Hari ini masuk jam berapa Bapak Ibu? Hati-hati. Berapa gading saya pernah ditanya. Jam berapa nih? Ada yang bilang gini. Jam 1 Pak. Saya pulang 1:10. Dia buka mata, 3 yang punya ruko. Oke. Kita tahu bahwa bangsa Israel berganti tahun itu. Tahun ada bulan ada berapa tuh? 12 ya? Bapak Ibu, besok tanya jawab di sini. Bisa. Ini istri nih. Ini ya, 7 namanya Nissan. Gampang ingatnya, mobil atau kuburan? Satu, di dunia ini di mana-mana biasanya orang normal itu tahun barunya musim semi. Karena kan musim yang namanya dingin kan semuanya mati. Semi itu bicara mengenai sesuatu yang blooming, yang mekar, yang bagus gitu. Siket kuala wanser lui sentijankan. Apa itu artinya? Semua harapan Anda tidak pernah mengecewakan. Semakin sehat setiap saat roh jiwa tubuh. Amin. Ya amin loh. Amin. Doa bisa. Ini September, Oktober ini. Ini adalah Maret, April. Tahun baru di mana? Ya di sini tahun baru. Tapi satu hari. Bulan pertama bulan apa, Tis? Bulan 7 bulan? Tuhan panggil Musa. Moshe, sini. Musa kaget. Asyap juragan. Karena engkau bawa keluar bangsa Israel pada bulan ini. Sejak hari ini, bulan ini jadi bulan pertama. Musa tuh bawa Israel keluar bulan ini. Tuhan bilang, sejak hari ini, bulan ini jadi bulan berapa? Pertama. Kalau yang bulan ke-7 di bulan pertama berubah jadi ke? Sudah percaya saja kita. Apa itu ada hitung-hitung? Percaya saja. Jadi sejak itu tahun baru kapan harusnya Israel? Musim semi ini. Makanya di sini ada 3 perayaan besar di Israel. Nah, problem muncul Bapak Ibu. Israel itu suka kepo. Kepo, gak ada bahasa lebih kepo daripada Indonesia. Karena kalau itu sudah tapin bom meledak,
Orang tuh Indonesia enggak. Ada apa tuh? Ada apa? Kumpul semua. Tukang sate begini terus Bapak Ibu. Dua begini santai. Boleh belajar iman di mana tuh begitu? Bom meledak tuh tembak-tembakan tukang sate begini. Itu di gereja pun nggak ada iman begitu. Khusus Indonesia. Nah, jadi hari itu kepo, ke itu ayam, popo itu nenek. Kepo ayam tua, cipo ayam tua. Selalu melihat bangsa lain. Yang sana punya raja aku pengen, sana punya kalender aku pengen, sana punya patung aku pengen, sana punya berhala aku pengen, sana punya idol berhala aku pengen. Bangsa saya selalu lihat bangsa lain. Makanya diminta Saul sebagai raja kan. Gak ada raja nih, gak enak nih. Tuh sudah bilang, nah aku tuh rajamu. Kamu gak boleh punya raja. Israel hanya boleh punya hakim. Pelaksana tugas raja, Sfat, pelaksana tugas raja. Itu hakim itu adalah gembala Israel hari itu sebagai pengantara antara Tuhan sama umatnya. Tuhan itu raja, Israel gak mau, aku masih mau Saul. Nah, kasih. Begitu dia pindahkan ke sini, harusnya kan tahun baru di sini tuh. Dodo. Dipulangin lagi ke sana seperti bangsa-bangsa lain. Sampai sini oke? Begitu pulang sampai ke sana, sejak itu Israel punya tahun baru setahun 2 kali. Ini tahun baru kalender, ini tahun baru spiritual. Ini gak dirayakan. Yang satunya, spiritual. Kalau kita gak usah begini-begini. Mana ada setahun tahun baru 2 kali, THR mahal. Ada yang ketawa pasti karyawan. Kalau yang sebab usaha itu. THR 2 kali kan repot. Sampai sini oke? Yes. Oke, terus. Nah, ini yang menarik. Begitu pindah ke sini, masalah utama mulai. Saya buka firman belum? Khotbah belum mulai. Nanti dulu, ada sudah habis baterainya baru mulai khotbahnya. Belum mulai khotbahnya. Ini jadi masalah Bapak Ibu. Waktu mereka pindahkan ke sini, nah ini Bapak Ibu harus tahu bahwa kita itu Indonesia pada zaman yang dahulu kita tuh dikuasai oleh kultur budaya yang namanya Hinduistik dan Buddhisme. Kerajaan Mojopahit, Singosari, Kediri itu Hinduistik dan Buddhisme. Contoh, Borobudur is Buddha, Prambanan is Hindu. Indonesia pola pikirnya Asia banget. Kenapa? Karena diambil pola pikirnya dari Hinduistik ditambah dengan Buddhisme yang berkumpul. Itulah Indonesia. Satu hari ada tahu seorang penyanyi terkenal dari Indonesia go internasional, namanya Agnes Monica, gitu. Gak boleh nyebut nama, direkam kok, itu Agnes Monica, gitu. Dia pernah berkata dalam sebuah wawancara di Amerika. Saya ngomong terlalu cepat Bapak Ibu? Enggak. Ya, paling enak tuh ini, duduk, lipat tangan, nikmati. Karena yang nyatet, nanti lihat nyatet, koyo cabai sini 10. I don't have any Indonesian blood. Waduh, ramai semua se-Indonesia. Jadi darah Indonesia darah apa sebetulnya? Langsung ada tes DNA. Itu saya masih itu tokoh-tokoh Indonesia dites DNA semua. Ada pemret terkenal Indonesia, ada KSM dari Jogja dites. Pas dites kaget semua, termasuk Najwa Shihab dites, sama Grace Natali PSI dites juga. Baru kaget hasilnya. Ternyata ada seorang LSM di Jogja, Indonesia orang Jawa, yang darah Chinese-nya lebih banyak ketimbang Grace Natali. Jadi sebenarnya apa sebenarnya? Saya nggak terlalu peduli sama Indonesia apa blood, yang penting apa tabusan darah Yesus. Halo. Nah, selisih Tuhan ini yang menarik. Pada saat peristiwa terjadi, kita harus tahu Indonesia dikuasai oleh pola pikir seperti itu. Tapi setelah Mojopahit, raja terakhir Brawijaya kelima, dia mengganti kepercayaannya dari Hinduistik Buddhisme menjadi Pax Islamika bersama kerajaan Cirebon dan didirikan kerajaan Pasundan sebelah sana. Bukan Sunda Empire ya. Anda daftar Sunda Empire ada syaratnya loh. Harus mengikuti pelatihan silat Kamehameha. Kamehameha itu Dragon Ball. Saya apa sih kayak begini nih? Bercanda kayak begini. Beneran ini beneran formulir saya punya kok. Ada orang aneh sekali. Karena saya banyak berbicara di Bandung, berbicara bahasa Sunda. Itu formulirnya RP. Bayangin, saya baca nomor 5, Kamehameha. Teruskan. Nah, yang menarik adalah kemudian berubah kerajaan Demak Diri, Fatahillah. Kerajaan Mentau, yaitu adalah Mataram.
Jogja dan Solo. Dan sejak itu Indonesia pola pikirnya dikuasai oleh pola pikir Timur Tengah. Anda nggak usah nolak, Anda juga begitu. Sebuah contoh, Anda Bapak Ibu berasa nggak? Pola pikir Anda dan saya ini Timur Tengah banget. Contoh, saya mau tanya Anda jawab saya. Anda mau ziarah kemana? Nah, bagus ini. Di gereja saya tanya, kemana? Kuburan. Lah, ziarah tempat keramat. Ya, tempat mulia. Ya Israel. Masa ke kuburan? Kuburan tuh mampir aja sudah. Nah, masih ingat gak ada orang meninggal? Jatuh. Kalau dia nangis, ditanya sama orang sana. Disemayamkan di mana? Kita bersama saya, semayam. Semayam dia kata samayim. Samayim artinya sorga. Cuma Kristen yang kalau meninggal ditanya, disemayamkan di mana? Artinya bahasa aslinya adalah gini, ditaruh sorga sebelah mana? Keren. Baru meninggal, doa jarang, PD nggak datang, ya kan? Udah gitu puasa nggak pernah, ya kan? Baca kita burunya adalah akun satir. Ya. Tapi kalau begitu meninggal, ditaruh di sorga di blok sebelah mana? Keren loh Bapak Ibu. Itu bahasa kita banget, bukan bahasa sebelah sana. Sebuah contoh Bapak Ibu, pola pikir Anda dikuasai sekali dengan bahasa-bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Timur Tengah. Contoh, 1 minggu 7 hari. If Anda bilang 5 hari, Anda orang Jawa dong. Pagi Kliwon lagi paing. If Anda bilang 8 hari, Anda anggota The Beatles dong. 8 days a week. 1 minggu berapa hari? Hari pertama hari? Berarti Yesus bagi dari Senin dong. Meninggalnya hari Sabtu ke 8 gading dong. Pada hari pertama minggu itu, murid-murid ke kubur kosong. Hari apa itu hari pertama? Minggu. Kalau Anda bilang hari Senin hari pertama, Anda terpengaruh budaya Chinese, Pai, Pai San, Pai Se. Hari Minggu hari pertama, makanya orang Portugis atau Indonesia before Jose itu menyampaikan hari Minggu itu namanya adalah Domingo. Do Tuhan, Minggu hari, Domingo hari Tuhan bangkit adalah hari yang pertama. Kita bukan Tuhan, saudara. Tuhan itu kerja 6 hari baru istirahat. Kalau kita ras dulu, nyembah dulu baru kerja. Makanya Minggu ke gereja Bapak Ibu supaya 6 hari berikutnya diberkati, kan gitu. Oh Minggu saya lupa Pak, ya sudah nikmati saja. Nah teruskan. Dari 7 hari ini hari pertama pakai bahasa Portugis, Domingo. Nah cilakanya orang Jawa, nama Minggu jadi Minggu. Lidah Jawa bisa berubah semuanya nama Anda. Masih ingat bahasa Belanda? Benkulen. Begulu. Kalau kata hujan? Bretenzorg. Beger. Orang Jawa tuh Bapak Ibu. Anda tahu semen Gresik? Bahasa Belanda Gresik. Orang Jawa Gresik. Nah itu orang Jawa. Anda ke Semarang. Di sana ada sebuah jalan namanya Anda naik kereta api berhenti Tawang, Semarang. Satu arah di jalannya. Kalau Anda bisa balik ke sebelah sana, jalan Imam Bonjol, jalan protokol itu. Imam Bonjol jalan besar sekali. Itu dulu waktu zaman Belanda di Semarang kasih nama itu tempat namanya Prins Hendrik Land. Tanahnya Pangeran Hendrik, Prince Hendrik Land. Sekarang Imam Bonjol. Anda tahu orang Jawa bilang apa? Pindrian. Anda nikah sama orang Jawa, berubah namamu. Nah, 7 hari. Hari pertama pakai bahasa Portugis. Hari kedua Ibrani, Sheni, Sedesha, Ravah, Rabu, Kamis. Nah, hari ke-6 itu pakai bahasa Arab. Karena saudara kita yang mayoritas itu berjemaah Jumat, ya toh. Jadi jemaat jadi Jumat. Tapi hari terakhir berubah jadi bahasa Ibrani lagi. Shiva, Sabat, satu. 7 hari, 5 hari bahasa mana itu? Jadi Anda mau nikah hari apa? Semua hari baik, amin. Hari Tuhan. Besok hari Tuhan. Hari ini baik. Besok baik gak? Semua hari baik, tapi jangan menikah hari Selasa. Macet. Orang Yahudi nikah hari Selasa. Semua. Karena hari Selasa, hari ketiga. Nah, kita berkata hari ketiga. Tuhan bilang baiknya 2 kali. Itu hari baik banget tuh, Selasa. Pada pernikahan di Kana hari apa itu? Pada hari yang ketiga ada pernikahan di Kana, Selasa. Di Sunter Selasa, macet. Pernikahan gak ada yang datang. Selesai, oke? Lanjut.
Belum apa? Belum. Belum buka firman. Dari sana kita mengerti perubahan semua. Nah, orang Yahudi, Anda harus mengerti mereka itu bikin baru di sini. Tapi ini mengerikan luar biasa. 2 Samuel 11 ayat pertama. Nah, ini dimulai khotbahnya sekarang. Ya, ini khotbah dimulai. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Sudahlah Bapak Ibu, tidak usah dibuka Alkitabnya sama handphonenya. Saya khawatir main BA nanti. Mau ngitip-ngitip BA toh, saya tahu lah. Saya mau ngitip BA. Saya bacakan ya, 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja yang biasanya maju berperang. Jadi orang Israel kalau perang apa? Pergantian tahun. Kita bukan orang Israel. Kalau kita lihat-lihatan, apa lu berantem tawuran. Kalau mereka tidak, setiap pergantian tahun adalah masa yang paling kritis terjadi. Pergantian tahun. Why? Karena pergantian tahun biasa raja-raja berperang. Anda nggak percaya, saya bacakan lagi ke 2 Raja 13 ayat 20. 2 Raja 13 ayat 20, saya bacakan. Firman Tuhan bilang begini. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawari 24 ayat 23. Firman Tuhan dalam 2 Tawari 24 ayat 23. Firman Tuhan bilang begini, saya bacakan sekarang. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda di Yerusalem. Kapan? Pergantian tahun adalah masa yang paling kritis di Timur Tengah. Karena semua perangnya selalu ngambil pergantian tahun. Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Indonesia beda sama mereka. Indonesia, Anda seperti hukum yang tertulis itu biasanya tidak terlalu masuk di hati, tapi hukum yang Anda dengar di rumah, lisan sangat merasuk. Sebuah contoh, itu mahasiswa ke gedung Senayan DPR itu, mereka bikin demo, bakar ban, tembak water cannon, bubar datang lagi, bakar ban, kasih peluru karet, bubar datang lagi, kasih gas air mata, bubar datang, pakai odol di sini. Turunkan, nggak takut sama sekali. Begitu hujan deras, bubar. Kenapa? Kenapa orang Indonesia dikasih water cannon, dikasih tembakan, peluru karet, dikasih gas air mata, nggak takut, tapi sama air hujan takut? Karena semua mamah di Indonesia pernah berkata, jangan hujan-hujanan masuk angin. Termasuk Anda. Ini hujan di luar ya. Anda nanti pulang, ambil mobil seberang, pas hujan, Anda masih begini. Telapak segini nggak bisa membuat badan Anda tertutup. Tapi tak kenapa kalau ada yang keluar begini-begini, Anda rasa tenang di hati. Itu mamahmu yang bilang gitu. Iya apa ini? Semua mamah ngomong begitu gitu. Yang belum ngomong ini belum jadi mamah berarti. Itu merasuk di kepala. Peluru terjak, hujan nggak berani. Anda bisa bayangkan, seluruh orang Timur Tengah punya pemikiran tahun baru itu perang. Bapak Ibu bisa pegang omongan saya. Anda bisa bawa ke Google. Anda buktikan kalau saya benar atau tidak. Krisis ekonomi bisa ada di semua bulan. Januari bisa, Februari bisa, Maret bisa, April bisa. Tapi saya beritahu, ekonomi sedunia goncang pasti September Oktober. Pasti. Anda mau sebut apa? Tahun 29, Great Depression. Anda bilang 47, 73, 84, 87, 98. Anda mau bilang namanya 2008, 2012, 2015, semuanya September Oktober. Ini Pak, Januari Pak, itu Corona. Lain cerita. Jangan terus sombong makanya. 1 Oktober hari kemerdekaan China. Dia bilang apa? Xi Jinping, tiada yang bisa menghentikan China. Mantap hari ini. Tertutup semua sekarang, kembali ke masa berapa ratus tahun yang lalu. Dan isolasi diri. Ini kalau sampai tutup semua, ekonomi dunia goncang lagi. Tapi tenang, hanya dalam Kristus penolong kita. Kalau Kristus kan enak, gak ada matinya itu. Pokoknya tetap di mercusuar. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Makanya saya berikan tips Bapak Ibu, kalau mau beli barang murah itu selalu September, Oktober sama November. Pasti. Jangan habiskan uangmu di Juli sama Agustus. Cilakanya Juli, Agustus anak masuk sekolah. Anaknya 3, masuk SMP, SMA sama kuliah, bubar semua. Bapak Ibu, itu prinsipnya. Jadi kalau Anda pengen tahu keuangan dunia itu,
Tidak ada yang lain selain itu. Sampai sini oke? Nah, mereka bikin di sini. Cilakanya penguasa ekonomi dunia siapa? Timur Tengah. Di mana yang namanya natural resource paling banyak di muka bumi ini? Tambang minyak di mana? Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Iran, Irak, Timur Tengah. Yang namanya tambang permata, Afrika. Yang namanya tambang intan berlian, Israel. Mereka lah penguasa di Timur Tengah, ada penguasa ekonomi dunia. Lah kalau penguasa ekonomi dunia selalu punya pikiran bahwa pergantian tahun perang, nggak cilaka ini. Dunia ini ada hubungannya. Pak, masa begitu sih? Oh, gini aja Bapak Ibu. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia, milik pemerintah Indonesia. Bank sentral Filipina, milik pemerintah Filipina. Bank sentral Malaysia, milik pemerintah Malaysia. Bank sentral Amerika namanya The Fed, Federal Reserve, bukan milik pemerintah Amerika, milik swasta. Ini cetak duit USD. Duitnya dipinjam pemerintah Amerika untuk bayar karyawan, bayar tenaga ASN sipil. Karena dia pinjam duit di mana-mana, bayar bunga ke sini. Jawab saya, siapa lebih kaya, pemerintah Amerika atau Bank Sentral Amerika? Sentral. Ini pemiliknya Yahudi. Jewish, bukan Jawa, Jawa, bukan Yahudi, Jewish. Gubernur Bank Sentralnya semuanya Yahudi. Alan Greenspan, Bernard Bernanke, Janet Yellen, perempuan berambut putih, bukan Pais Vincent, siluman putih. Terakhir sekarang ini Jerome Powell. Dan nama Jerome sudah pasti orang Yahudi. Ada yang mau punya anak laki, kasih nama Jerome. Biar dia lebih sedikit ke Sunda-Sundaan sana Jawa Barat, kasih Jerome Sutisna. Jawa Jerome Widodo. Nah, itu Jawa gitu. Sampai sini oke? Bisa ngeliat ini semua? Kita akan lihat yuk. Yahudi, nih tahunnya sekarang ini. Sekarang nih, startnya kapan nih? 29 September 2019 sampai 18 September 20. Udah percaya saja Bapak Ibu udah. Jangan bisa dicari. Ini bacanya apa nih? Ini jamnya cepet banget ya. Baru jam segini. Terus belum khotbah, belum khotbah. Belum. Nonton film pakai ekstra dulu. Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Amin. Kita itu punya huruf Latin. Angkanya Arab. Yunani, Ibrani, Latin. Angka sama huruf sama. Contoh Latin. Latin Romawi, hurufnya cuma 7. Kita tanya ya, Indonesia. Anaknya berapa Pak? 6. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. Mobilnya berapa? 12. Keren ya. Karena angka kita Arab. Orang Latin cuma punya angka 7. Ini berapa nih? Nih? 10. Nih? Bodoh amat ya. 50. Ini? Lupa. Ini nggak tahu juga berapa ini. Cuma 7. Kita angka lengkap semua ada. Contoh 6 tuh nggak ada. Adanya 5 plus 1. 9 nggak ada. Adanya 10 kurang 1. 12, 10, 1, 70, 50, 10, 10. 900 Pak, gimana? 1000 kurang 100. Ada yang bilang gini, udah pusing di sekolah sekarang gini lagi. Nih, contoh. Kapan pulang Pak? Kertas habis pulang. Yahudi 5.000 berapa? Oh, pakai ini Pak, biar keren dong, biar mantep ditanya. Nah ini 700 mana ada Yahudi, adanya 400 sama 300. 400 itu begini gitu. Ini 80 itu begini. Apa nih Pak? Ini namanya P alias mulut. Ini gambar aslinya begini. Ini bibir, ini mulut, ini giginya. Beneran.
Iya. Beneran ini Iya. bukan bercanda. Iya. Ini bacanya He Tihi Esnat P 5780. Pak, orang Yahudi sudah segini Pak. Lah kita aja masih 2020 Pak. Kok jauh banget Pak ya? Jauh. Kapan Pak dihitung ini Pak? Waktu Adam sama Hawa, opung Adam sama Oma Hawa, taikong Adam sama taima Hawa keluar dari taman di Eden. Waktu berjalan, tik 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 tik, karena di Eden hari itu dia ketemu Tuhan. Anda nggak perlu mati, kenapa? Hidup ketemu Tuhan, mati ketemu Tuhan, buat apa mati? Gitu. Loh, Adam nih hidup ketemu Tuhan, kalau dia mati ketemu Tuhan lagi, ngapain dia mati? Anda nggak perlu mati. Tapi hari dia keluar dari Eden, waktu berjalan. Jadi kalau hari ini saya khotbah begini, Adam sama Hawa datang, masuk lewat, melewati lontong lagi. Usianya sudah segini. Anda pasti masuk toilet semua. Aku tua banget itu. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa nggak 6.000 Pak? Bener dong? Kok segini? Jangan lupa, Israel pernah keluar, dibuang dari tanah perjanjian, keluar ke bangsa-bangsa. Israel adalah bangsa yang sangat chauvinistik. Begitu keluar dari Israel, Yahudi, waktu dari itu. Begitu balik, hitung lagi. Keluar dari itu, balik hitung lagi. Mau lebih mudah, luar negeri. Pas luar negeri, gak hitung umuran. Pas balik hitung lagi. Mau lebih muda, luar negeri. Tampak muda, kantongnya tua. Itu sejarahnya begitu. Habis ini oke? Tanya jawab dulu. Ada pertanyaan habis ini? Ini jam 9 kurang 5. Pak, saya nggak jelas Pak, bisa pulang dari depan. Nggak bisa, jangan pulang. Mau bahas apa sih Pak? Begini ya, konsepnya. Saya nggak bisa ngomong kaitannya sama dasar teologinya apa-apa, tapi gini, Anda buktikan saya omongannya benar atau tidak. Tentang Yahudi ini, 5770 sampai 79 itu setara dengan 2010 sampai 2019. 70 itu nuansanya adalah Ain. Ain itu apa? Mata. Makanya ada orang bernama Nur Aini. Nur bersinar, Ain mata, I saya, Nur Aini, mataku bersinar. Rumah sakit Aini, rumah sakit mataku, matamu, mataku, matamu, mataku. Aini. Ini fenomenanya. Anda harus belajar melihat, memperhatikan, observasi, mengamati, mempelajari, banyak diem, banyak belajar. Berasa nggak tahun ini yang banyak cerewet? Lihat hidupnya. Punya teman begini, ipar, mertua, lihat hidup. Tapi memasuki tahun ini, 2020, nuansanya adalah ini, deklarasi, proklamasi, mengucapkan firman. Iman timbul karena bukan pembacaan, pendengaran firman yang di sip, teng ganti. Sampai sini oke? Oke, saya berhenti dulu. Kasih saya waktu setengah menit untuk setting up. Bapak Ibu, supaya tidak ada dusta di antara kita, apa yang muncul di tempat saya akan muncul di sana, tepat persis. Wah, ini apa kepenuhan ini? Yang like bro. Iya, penuh. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sesuatu. Apa yang saya lihat, Anda lihat. Sip. Oke, kita close ini.
Kita baca di Illuminati. Nanti 15 menit terakhir sebelum kita pulang, saya akan buka pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang mau tanya sesuatu, mumpung saya bawa bahannya semua, jadi mau lihat apa silahkan. Kalau lihat foto Tuhan Yesus, ada ke metanoia saja. Penuh sekali laptopnya. Oke, Bapak Ibu sudah melihat kondisi dunia hari-hari ini dan kaget sekali mendengar bintang NBA Kobe Bryant. Kabarnya adalah ternyata sebelum dia meninggal ada sebuah film kartun yang menggambarkan dengan jelas bahwa dia sedang mengangkat piala juara NBA-nya itu di tengah reruntuhan helikopter. Sebuah pertanyaan, meninggal benar atau selamat? Setengah. ETC. Salah satu. Kalau ada masalah telepon mana? Bukan paling Tuhan. Nyoba? Iya. Saya deketin ya. Oke. Belum tahu ini. Logo. Illuminati. Ada mata. Jangka dan dua pilar. Masih ingat Alkitab Boas sama Yakin? Lu pusat kan? Kopingo. Lambang dari yang bawah tuh. Menarik sekali. Dengan cepat Anda sebut sekarang ibu kota baru ada di jalan apa dan kecamatan apa? Per bulan ini surat sudah keluar. Anda ini orang kampung semua. Asal mana? Saya orang daerah, Pak. Ibu kota bukan sini lagi. Udah. Nanti kalau sudah pindah ke sana, Anda orang Jakarta, jadi orang daerah. Asal mana? Saya orang daerah, Pak. Jakarta, Pak. Nah, gitu. Dulu kan enggak, kamu orang mana? Daerah Pak, saya Metropolitan Jakarta. Nanti enggak, ganti sudah. Jadi Anda sama saya, kita setara, sama orang daerah. Daerah mana? Enggak, ibu kota baru. Kalimantan. Hati-hati. Pasar Panajam. Waktu saya masih kecil, berarti setengah dari sini belum lahir. Ini, kalau kita pinjam namanya, pinjam pasar dong. Anda tahu Panajam? Berasa sesuatu nggak? Enggak. 3 penasihatnya. Pertama adalah Crown Prince dari Uni Emirat Arab. Kedua, Masayoshi dari SoftBank. Ketiga adalah Tony Blair dari Inggris, mantan Prime Minister, anggota Illuminati, Grand, 3 tertinggi.
teman-teman bapak semua. Bukan teman saya loh. Bisa kan ya? Ya kita belajar ini pelan-pelan. Yuk pelan-pelan. Bapak harus update begini Bapak Ibu supaya ngerti pemetaan kondisi dunia mau kemana. Siap-siap 2020. Because karena kita akan menghadapi semua yang dikotbahkan hamba Tuhan untuk berjaga-jaga 2020. Anda akan lihat semua itu. Kondisi yang namanya sampah, sakit penyakit, ekonomi krisis, gempa. Saya diupdate 2-3 hari yang lalu, ternyata di Jawa ada 3 tempat yang beresiko untuk sebuah goncangan. Yang pertama, tadi malam itu ada daerah Bandung, Kabupaten, tadi malam. 1, Jawa Barat Selatan, Jawa Tengah Utara dekat Semarang, dan Jawa Timur dekat Bali. 8 tempat yang di Jawa ada 3. Itu semuanya setiap hari goyang. Bukan berasa Pak, kalau kita yang penting Jakarta aman. Musuh kita ini air. Kan musuhnya tikus logam itu air. Terus kan? Oke, kita lihat ya. Ini apa sih? Bapak Ibu, Anda jangan terlalu percaya mengenai yang namanya dunia ini bencana. Bencana apaan sih? Yuk kita lihat. 11 set. Yang ditabrak berapa menara? Huruf angka berapa tuh? Ini lantainya masing-masing ada 110. 1 plus 10 berapa itu? Ini nih pada tahun 2001 ini hari ke 254. Dua pas apa? Pesawat yang nabrak 11. Iya. Penumpangnya 92. Penumpangnya maaf. Berapa? Saya lupa. Kalau nggak salah 35 atau penumpangnya 38. Berapa itu? Kotanya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Presidennya siapa? 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jenderal penguasa keamanan Amerika yang gagal hari itu. Namanya Jenderal Trailblazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak satu pun orang keturunan Yahudi yang meninggal hari itu. Di sini 70% kantor milik orang Yahudi. 5.867 korban tercatat yang meninggal. Katanya hilang, total 8.600. Totalnya katanya semua yang meninggal bisa 13.000. Tak satu pun Yahudi meninggal. Karena 2 bulan sebelumnya kantor-kantor Yahudi sudah keluar dari sana 2 bulan sebelumnya. Dan sepanjang minggu itu diberitahu Yahudi nggak usah masuk kantor, yang masih berkantor di situ. Ini tiang ditabrak. Tabrak tak? Pertanyaannya, kok bisa hancurnya sampai sini semua ya? Nah, kalau nabrak setengah, ya hancur setengah tuh. Iya. Paling banter kalau bruk ya tinggal segini tuh. Kenapa bisa begini habis? Buatan skenario. Nanti pulang nonton film judulnya Munich. Di Munich pada tahun 72, atlet-atlet Israel yang berlaga di Olimpiade Munich 72 malam hari di perkampungan atlet gulat didatangi oleh gerilyawan Palestina. Mereka ditangkap, mereka disandra,
Dan akhirnya meninggal semuanya. Yang meninggal totalnya ada 11 orang. Di bulan September 72. Itulah pembalasan dendam untuk kegiatan itu. Anda bisa bayangkan cerita begini itu skenario bagaimana coba? Ini kebetulan semua atau gimana nih? Ngatur ini kan bukan skenario film ini. Kita nonton lagi sini. Terus Illuminati Freemason. Makanya jangan suka sombong sama Tuhan Yesus. Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Dodo, onde mande. Sombong kali. Tuhan tunggu, mereka minta maaf apa enggak? Minta ampun apa enggak? Koreksi enggak? Oke. 37 tahun dari peristiwa Tuhan digantung di kayu salib di Kalvari, datang seorang jenderal bernama Titus Flavius, anak dari Kaisar Vespasian, jenderal juga itu. Pokoknya sejarahnya bagus tuh nanti. Datang, dia sapu bersih bait suci. Sejak itu Israel tercerai-berai kemana-mana. Anda jangan berpikir di muka bumi ini pertarungan itu antara orang percaya sama yang non di luar. Bukan. Dunia ini pertarungan antara Kristen sama Yahudi. Contoh, kalau Anda mengerti perang dunia kedua, musuh besar adalah Hitler. Siapa backup Hitler? Anda harus tahu. Hitler fungsinya apa? Bantai Yahudi. Dana siapa yang dipakai untuk menghabisi orang Yahudi? Dana gereja. Karena gereja bilang ini pembunuh Tuhan Yesus nih semuanya. Bapak habis saja. Yahudi berasa persen. Ingat zaman Paulus, murid-murid Yesus, Kristen lawannya siapa? Yahudi. Jadi ada jangan enggak, ini Yahudi lawan Yahudi. Yuk kita lihat. Israel terbuang ke bangsa-bangsa, tidak punya tanah sama sekali, diusir sebuah bangsa keluar, dijadikan budak segala macam. Lihat di Prancis, di Eropa Barat, ke Poland, Paus Sixtus ke-6 berkata, bantai Yahudi, pakai tangan Raja Ferdinand, nomor 3. 1 juta orang Yahudi ditendang keluar, 200 berhasil keluar, sisanya mati semua. Paus yang jadi ininya, peletak dasarnya. Dari Sisilia, Italia diusir, Portugal diusir. Di Italia, di Venice ada sebuah kawasan namanya ghetto. Ghetto itu apa sih? Tempat kayak kandang. Yahudi pokoknya dimasuk tempat situ dikunci. Jam 6 pagi dibuka lagi, boleh jalan-jalan keluar. Jam 6 sore harus masuk dikunci. Itu kalau sampai kebakaran mati semua itu. Udah kayak kandang aja. Level terendah. Ini konsep ini terjadi pada apa? Orang-orang yang nolak Tuhan Yesus. Dan yang minta mereka sendiri. Tanggungkan darah kami sama anak orang ini pada kami sama anak kami. Itu alami begitu. Nggak bisa, kasihan sekali. Ini Yahudi. Yang ke Polandia, ke Ukraina, muncul Yahudi Ashkenaz. Nah, Yahudi ada 2 macam, ada yang sering dengar ya, Sephardi sama Ashkenaz. Ke Arab. Yang ke Rusia ketemu Petrovna, disabet di sana. Bahkan Catherine kedua dari Rusia berkata, kalau kamu masuk negara saya di Rusia boleh, you ganti agama. Jadi Katolik, Kristen. Saya ngomong Kristen zaman itu Katolik ya. Kalau kamu gak mau ganti agama, you gak usah masuk sini. Anda bisa bayangkan betapa tangis dan sesal bangsa Yahudi. Kasihan bangsa pilihan kayak begini semua. Gara-gara apa? Mereka menyalibkan Tuhan. Yahudi. Jangan lupa, Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa orang Yahudi bangsa itu membangun bait suci yang kedua dihancurkan tahun 70, benar ya? Borobudur itu baru bangun abad 8. Kita baru bangun Borobudur abad 8. Yahudi abad pertama meruntuhkan bait suci yang kedua. Bayangkan. Kemampuan arsitektur mereka jagonya bukan main. Kita lihat nanti ceritanya. Teruskan. Tapi satu hari, ini bangsa berubah. Freemason didirikan pada tahun, sebetulnya adalah tahun 37. 4 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. Didirikan. Itu kumpulan para arsitek-arsitek. Mereka tuh gak mau ilmunya keluar, mereka simpan sendiri ilmunya. Anda pernah ke Israel?
yang belum daftar sama Pak Roy, berangkat sama-sama. Syaratnya ada 2. Pertama punya iman, kedua punya money. Imani. Kalau cuma money doang gak ada iman gak bisa. Punya iman doang gak bisa. Imani. Iman sama money. Saya Tuhan, apa yang terjadi? Ini bangsa tidak pernah mau kasih ilmu keluar. Saya beli jeruk 1 kilo di Yeriko. Nyesalnya minta ampun seumur hidup. Kenapa cuma 1 kilo? Ngerti gitu 2 peti saya beli. Itu seperti madu encer yang dipadatkan. Itu jeruk segini. Beli berdua temen, saya makan 8 loh. Kan saya hamba Tuhan ya, dia gak berani minta kan. Saya gak tahan, gak enak saya, pas mobilnya juga gak ada. 1 hari balik saya mau makan 2 peti. Enak tenang. Tiba secara berbalik. Bagaimanapun Tuhan itu sayang bangsa ini. Kasih Bapa sama kita luar biasa. Sejarah berbalik. Yahudi masuk ke Eropa sampai ke Inggris. Akhirnya mereka di Tiberias diizinkan untuk membangun penyembahan. Kenapa? Ini bangsa pintar. Kapan-kapan kita belajar kenapa jadi pintar? Saya ini tetap belajar cara orang Yahudi belajar di yeshiva, ilmu kerabian. Saya baru tahu kenapa Yesus pintar-pintar kayak begitu ya. Bapak Ibu, Anda kalau makan habis makan ngantuk ya? Ngantuk kan? Saya kasih tahu, Anda salah makan. Jika Anda sampai makan, Anda ngantuk habis itu, makananmu itu makanan payah semua itu. Pernah nggak Anda makan buah terus ngantuk? Nggak pernah ya? Jadi Anda makan terus ngantuk, salah tuh makan. Tapi kalau lontong nggak apa-apa, makan dulu. Mikir di rumah. Oh, rugi ya dimakan. Terus saya ngomongin supaya apa? Supaya jatahnya banyak. Di Prancis, dia bantu Napoleon dengan apa? Mesiu. Saya baca Mesiu, Anda bisa bawa saya bilang, no. Saya tuh nggak suka orang ngomong gitu. Pak, kita boykot produk orang Yahudi. Onde-mande, ini orang nggak punya pemahaman ini. Anda sini apa? Naik mobil Pak, mobil Henry Ford itu Yahudi. Gak usah naik mobil. Iya. Oh ya oke deh Pak. Motor sama. Naik kereta Pak, George Stephenson Yahudi. Oke Pak, kalau gitu saya naik pesawat. Hah? Wilbur Wright, Oliver Wright, orang Yahudi tuh. Saya di rumah sih Pak kamu gitu. Ngapain di rumah? Nyalain lampu Pak. Tidak boleh. Listrik ini sama diesel Yahudi. Gelap-gelapan pakai lampu, teplok, pakai lilin. Terus ngapain? Terus mandilah lepek ini. Mau apa mandi? Produk kebersihan dari ujung kepala juga kita termasuk semua ini pembersihan lantai, semua produk utama Yahudi. Di rumah ngomong. Ambil majalah. Majalah apa? Cosmopolitan, Reader's Digest, Yahudi semua itu. Baca dibaca. Buka HP. Ini mau ngapain? Google, Yahudi. Facebook, WA, Instagram, Yahudi semua. Taruh. Jadi kalau gitu saya buka nyemil. Pas buka ngambil snack. Anda buka semua snack Anda. Manis diambil dari gula jagung. Penguasa dunia 3 besar Yahudi semua. Nggak jadi. Bingung. Telepon rumah aja lah kalau gitu. Alexander Graham Bell Yahudi. Di rumah engok. Engok. Masuk angin, paru-paru basah. TBC. Pas mau disuntik BCG Yahudi. Udah, mending mati. Gimana cara mati? Ngebom Pak. Mary Curie Yahudi. Mau gimana coba hidup gak pakai barang-barang itu? Revolusi Prancis dia dukung Napoleon, Bonaparte. Dan mendapat posisi kenapa? Sudah bantu dikasih posisi. Yahudi atas kebaikan Napoleon boleh membuat di Galilea. Yahudi di Palestina boleh hidup tenang di situ. Dan Yunani, Norwegia, UK, Prancis pada tahun-tahun ini Yahudi kembali boleh menjadi masyarakat. Kenapa? Sumbangsinya buat negara besar sekali. Polandia, Emancipasi Hungaria, Italia, Jerman mereka ikut. Bahkan Inggris pernah kecolongan. Perdana Menteri Inggris pernah. Bapak Ibu yang namanya penguasa itu pasti orang asli. Maaf saya, aku pengen tahu orang Jepang asli apa? Ya Hirohito itu asli. Pemimpin negara itu pasti orang asli. Pasti. Makanya kan orang Jawa bilang gini, ini anekdot aja ya, dari dalam hati ini.
Nama saya nih Arna Wirjo Lukito, O belakangnya. Jadi saya punya potensi jadi presiden. Nggak paham ini. Kalau belakangnya nama O, nah itu ada Soeharto. Ada O-nya, wah tuh ada potensi. Joko. Masa Perdana Menteri Inggris bukan orang Inggris, orang Yahudi. Benjamin the Israeli, Benjamin orang Israel. Artinya. Nah itu nama begitu di Perdana Inggris loh. Terus muncul Matthias Acker, ahli sionisme budaya yang mengembangkan Yahudi. Orang Eropa itu Yahudi kebanyakan. Belanda, makanya Anda harus pergi kota Tokyo Jakarta nih. Semua arsitekturnya ada lambang Freemason semuanya. Kenapa? Karena orang Belanda itu banyak Yahudi. Terus Hales, Doctrine, The Judah Star, The State of Judah, Kongres Sionisme Sedia di Swiss, ini Yahudi berkembang semuanya. Nah ini yang saya bilang tadi ini. Apa sih fungsi konsep mereka mau bikin apa sih? Mereka cuma mau 5 di muka bumi. Orang Yahudi cuma ada 5. Kalau Indonesia beda. Maunya apa? Sego liwet. Kalau mereka 5. 1. Pulangkan semua Yahudi ke tanah perjanjian. Namanya Aliyah. Makanya pulang semua kan sekarang Yahudi. Teman saya satu loh, aneh banget. Chinese, orang Manado, Chinese. Dia bawa bendera jadi itu, tur itu. Apa dari Indonesia. Dah sampai sana mimisan, moncor, masuk rumah sakit di Israel. Pulang ke Indonesia. Datang lagi nih ke sana. Kalau Anda ke sana ada 3 gejala. 1, turis Yahudi asli lewat sana. Sama Yahudi aliyah. Yang misalnya Yahudi Jerman, Yahudi Pakistan, Yahudi India, Yahudi Arab, ambil tengah. Nih dari Indonesia nih, bawa grup, lewat. You, come here, masuk, ambil benderanya. You that way. Terus saya bingung, You that way, not this way. I'm leader, group leader. Ambil, you that way. Masuk aliyah. Ternyata pasti diperiksa DNA-nya ada Yahudi. Dan bisa tahu lagi, masuk. Dia pindah. Dari situ dia bingung. Ini grup di sebelah sana, dia masuk. Begitu masuk, habis tes, yang sebenarnya bilang, welcome home bro. Belum, bingung dia. Chinese Manado. Makanya paniki kok. Dia baru tahu. Ternyata dia punya ayah, punya nenek itu dari orang Yahudi. Kebetulan marganya banyak orang Yahudi dengan marga ini. Jadi kalau ada lihat, ada Chinese, tiba-tiba kaya luar biasa, berhasil luar biasa, jangan-jangan. Oke. Illuminati ini dibuat oleh 13 keluarga. Yang terakhir adalah keluarga Lee dari China. Siapa orang-orang hebat di sana? Lee Pang. Siapa orang mereka yang di Asia? Lee Ka-shing. Singapura. Orang Semarang itu. Orang Semarang itu. Semarang yang tadi. Presiden Pindrian itu. Jago ya? Pak, saya juga nama Lee. Belum tentu. Belum tentu. Jangan apa. 2. Kalau Yahudi pulang perlu rumah nggak? Perlu ibadah nggak? Bangsa-bangsa marah dong sama dia. Perlu apa? Nomor 4. Ini. Kenapa semua ini? Dan Mesias nggak mungkin datang kalau kita nggak bikin tatanan Mesias. Anda kalau mau presiden ke sini, Anda bikin karpet merah kan? Jadi mereka bilang, kalau ini mereka tidak bersatu, Mesias itu nggak mungkin datang. Kalau yang namanya rakyat itu udah terserai berai. Rakyat harus bersatu, membuat rumah tatanan yang bagus, baru Mesias datang. Itu pola pikir Yahudi. Maka Yahudi berusaha mengambil keuntungan utama di muka bumi ini, karena mereka berkata, kalau mereka tidak menjadi penguasa muka bumi, nggak bakal datang ke Mesias. If Mesias tidak datang, silakan hidup mereka terbubar kemana-mana. Hanya Mesias yang bisa
mempertahankan kehidupan mereka. So mereka sama Mesias, Bapak Ibu kita ini kalau saya bilang agak ada beda sama mereka. Mereka tiap hari doanya adalah Tuhan, Mesias datang segera. Kita bangun pagi, langsung sarapan, lontong opor. Lupa doa begitu. Tiap hari sama anak kecil doanya bersama semua. Tapi sini, ini 5 ini. Dasar 5, inilah pemikirannya mereka. Ini kelompok besar Yahudi. Free, tahun 37 dibentuk. Menyuarakan ini ke bangsa-bangsa. Teruskan. Nah ini, berkat datang. Di Inggris ada seorang chairman namanya Amsel Rothschild Major dari Jerman. Karena pintar, Yahudi kan jago keuangan. Yahudi itu kalau ditanya, Anda kalau pergi ke Tel Aviv ya, Mem, berapa usia anakmu? Dia gendong anak sama bawa stroller gitu. Dia pasti bilang gini, oh, profesor ini berusia 2 tahun. Kalau adiknya rata terkenal baru 6 bulan. Di Indonesia begitu, sombong kali kau. Mereka biasa menyebutkan bahasa positif. Kita orang bisa beda. Kelamaan jajah kali ya. Kamu cantik, enggak kok. Besok bangunnya pewat langsung. Kita nggak terbiasa menerima pujian. Kita kalau dipuji, kikok sendiri. Kamu emang hebat. Kita Indonesia begitu. Yahudi beda. Umur berapa anaknya? Oh, profesor ini, banker ini, usia 4 tahun. Biasa ngomong begitu. Dan tiap hari mamanya ngomong gitu tiap hari. Kamu tuh pengacara hebat, kamu tuh banker hebat. Dan Yahudi itu soal banker, bank dunia ini Yahudi yang punya. Dan dia menjadi bendahara wakil istana urusan keuangan dari Raja William ke-9. Dia serahkan kendali perusahaannya itu kepada anaknya namanya Nathan Rothschild. Siapa yang suka main saham di sini? Gak ada. Waduh. Nah, gak jadi ngomong lah. Rekamnya ngeri nih. Perusahaannya ada tuh. Itu ada sih. Pernah Indonesia. Dan ingat, ini Jawa ini di dunia nih mainnya. Dunia. Waktu perang Inggris sama Prancis ini menarik. Bonaparte perang sama yang namanya Sir Wellington. Inggris Wellington, Bonaparte perang. Dia pinter. Bapaknya bilang gini, Nathan, kamu dukung Inggris, Jacob, kamu dukung Prancis. Siapapun yang menang, bapaknya untung. Pengusaha tuh gitu kalau mikir, itu apa? 2 calon presiden, ya 2-2 didukung, nah gitu. Yahudi banget itu. Perang. Apa yang dia buat zaman dulu, orang beli saham berdasarkan pemikiran dari Rothschild. Dia jual semua saham Inggris. Orang mikir, hah? Berarti Inggris kalah perang dong? Langsung semua orang jual saham Inggris. Begitu dijual semua, dibelilah saham Inggris sama Rothschild. Sejak itu dia menjadi penguasa saham perusahaan yang ada di Inggris. Nama aslinya bukan Rothschild, Rothschild. Perisai merah. Anda kalau melihat keluarga yang pakai perisai merah, Anda sudah tahu siapa? Rothschild. Nah, perang lah, ternyata yang kalah siapa? Napoleon kalah. Dibuang kemana? Saint Helena. Ya, perang lagi. Waterloo. Kalah, Saint Helena. Terakhir. Saya tuh kalian miris. Belanda waktu menjajah Indonesia. Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Jadi negara penjajah yang terjajah itu Belanda. Makanya dikeruk Indonesia habis. Kenapa? Karena dia harus sumbang upeti sama siapa? Napoleon. Inggris beda, Inggris itu kaya. Makanya jajahannya jadi kaya. Kita salah jajah. Belanda. Lah Belanda tuh empat-empatan hari itu. Kenapa? Disikat habis sama Napoleon. Habis ini oke? Terus menang dan mereka kembali. Ini lama. Bapak Ibu, anak saya waktu kelas 1 SD pulang sekolah. Ini sekolah emang ngaco ya kali ya. Dedi, ya sayang, Miss suruh aku cari lambang-lambang negara. Wah, 1 SD. Iya, pokoknya ngambil dari mana aja, digunting nanti tempel. Aku suka nempel-nempelnya aja. Negara apa sih, Ded? Sayang, negara di muka bumi. Indonesia apa? Nggak tahu. Burung Garuda.
Oh iya, pokoknya seluruh negara-negara. Berapa? Katanya 5 aja. Ya gampang, nanti papi cari di internet. Saya bukan daftar negara, lambang negara di dunia. Sampai pingsan saya. 82% selalu bentuknya adalah perisai dengan 2 binatang. Amerika pun yang tidak pakai begitu ada perisainya juga. Indonesia beda, perisainya di sini. Garuda. Jadi kita aman. Tapi kalau tas sejarah ini, lihat bentuknya. Anda kemanapun lihat, Concordia Integritas Industrial. Semua negara yang lambangnya ada bentuk perisai dengan 2 negara, negara itu biayai oleh keluarga ini. 82%. Yang terbuka, yang tersembunyi masih ada sisanya 9% lagi. Selebihnya dijajah habis oleh mereka. Kenapa 5 tuh Pak? Mutiara yang di atas itu Pak, 5 keluarga. Anda lihat baik-baik di perisai gambarnya apa itu? Yang paling kiri, gambar burung kan? Itu Amerika. Lama Amerika apa? Itu ya? Jerman gitu ya? Anda sudah tahu ceritanya. Dan ini Yahudi banget ini. Kalau Anda pergi ke rumah seorang pengusaha besar Indonesia dan di kantornya dia memasang lambang ini, Anda sudah tahu ceritanya. Di rumah saya ada, palsu. Kalau usah agak-agak gitu. Dia dibawa Inggris kan? Setelah dia kuat dia bilang gini, jangan dibawa Inggris. Kenapa? Inggris itu Katolik. Mereka nggak bisa berkembang. Kenapa? Ada paus kan? Jadi kita harus keluar dari Inggris. Kita cari tanah sendiri. Apa sih tujuannya mereka berkumpul ini? Mau membuat sebuah negara yang mendukung Israel. Ini Israel. Hancur kan? Bener ya? Saya boleh mau pulang kan? Pulang kok nggak punya duit gimana? Bikin sebuah perusahaan dulu yang akan membiayai hidup ini. Tapi masalahnya ini sekarang ini ada di mana? Di Inggris. Lagi promosinya siapa? Raja sama paus. Kalau begitu harus keluar dari Inggris, dia harus keluar dari UK, bikin sebuah tempat lagi satu. Mana itu? 13 koloni dari sini keluar tentang Inggris. Dia deklarasinya 4 Juli 1945 untuk mendirikan the 4th of July. Kemerdekaan apa? Amerika. Jangan tertipu dengan tanggal 4 Juli cuma. Apa yang bilang? Nomor 3. Mereka mau bebas beragama dan kembali pada Alkitab. Ini alasan rohani dipakai. Karena ini tidak pegang firman Tuhan. Terlalu banyak penyimpangan. Saya mau bikin sekali yang murni Kristen. Keluar. Perang rame. Inggris Amerika perang besar waktu itu. Ini bendera awal Amerika. Untung gak jadi. Ting, artinya apa? Spodul berikutnya. Mata berapa itu? Sering lihat mata 1 ya? Lihat bintangnya ada berapa? 7. Masih ingat ini dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sinarnya saya pikir pasti ada 9. Ya. Kok bisa 9 Pak? Masih ingat nggak? Anda kalau ke Israel udah pernah pergi semua Bapak Ibu? Yang belum, saya doain sekarang. Katakan. Lo beneran ini berangkat dalam Tuhan Yesus pada tahun ini dengan anugerah yang besar. Anda ketemu nanti bentuk begini 2. Pak, saya beli yang mana Pak? Yang 7 atau 9? Ada 2, bisa. Beli yang mana? Kita beli. Beli dua-duanya. Kan kita orang kaya. Beli dua-duanya. Milih-milih. Dua-duanya. Jangan terlalu besar. Harus masuk ke dalam koper segini. If Anda besar, saya beritahu, Anda lewatnya aman Jordania. Sita. Jadi sebaiknya lewatnya jangan Jordania aman. Paling enak lewat situ memang. Anda kalau pergi pikir baik-baik. Karena sekarang ada macam-macam kota ganti. Anda kalau pergi, aduh Bapak Ibu sudah lah, handphone jangan pakai iPhone lah, pergi pakai Samsung aja. Yang Korea aman dan terang. Udah gitu. Kami pernah masuk ke tempat Al-Aqsa, Dome of Rock, khusus iPhone tidak boleh masuk. Lah handphone suruh tinggal lah hilang toh. Dan keluarnya di sana, tangan di sini ya, masa boleh balik lagi pasti hilang gitu.
Jadi pergi yang aman-aman saja, sudah nggak usah macam-macam. Sampai sini oke? Beli berapa? Ini cerita Hanukkah, masih ingat Hanukkah? The Feast of Dedication. Yesus masuk pada hari pentahbisan bait suci, itu dari Hanukkah. Ini kaitannya erat sama Antikrisnya. Sangat erat. Masih ingat siapa yang mencemooh dan menajiskan bait suci? Antiochus Epiphanes keempat. Melawan siapa? Hasmonea. Teman bapak semua, sudah pusing kepalanya. Lihat itu. Lambangnya mereka apa? Mata berapa? Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Direkam gak berani saya ngomong. Handphone jalan. Nggak apa-apa lah. Satu hari Rasulullah bermimpi dari riwayat Abu Bukhari. Dia melihat seorang pria berbaju krem coklat, rambut sebahu, ada minyak seperti habis keramas dari minyak, penuh urapan, minyak urapan netes. Dan Rasulullah berkata, wahai malaikat, siapakah dia? Rasulullah berkata, aku tidak pernah seumur hidup lihat orang gantengnya bukan main. Sangat gak handsome. Wahai malaikat, siapakah dia? Malaikat sedang berkata, Rasulullah, dialah Al-Masih bin Maryam. Sinten itu? Sopo kuwi? Ya belum tentu, bukan kita kok. Hari kedua dia bermimpi lagi. Dia orang yang sangat gagah, gede bahannya, kemerah-merahan badannya, rambut dikeriting. Dia orang gagah banget, nggak ada yang bisa melawan dia. Kuatnya minta ampun. Tapi yang aneh, mata kanannya buta, keluar kayak cendolان anggur. Yang ada cuma mata di kiri. Bertanya Rasulullah kepada malaikat, wahai malaikat, siapakah orang ini? Dan dia berkata, dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu the fake Messiah, Mesias palsu. Dari cerita itu kita bisa menangkap sebuah gambaran bahwa ciri dari Tuhan Yesus sama ciri dari musuh Tuhan Yesus adalah yang bermata satu. Jangan dipercaya, bukan Alkitab. Kita buka Alkitab, harus ada dong. Kita buka. Percaya? Jangan, bukan Alkitab kok. Kita buka Alkitab. Zakaria 17. Sudah lapar Bapak Ibu? Belum. Yang belum kan duduk. Zakaria 11 ayat 17, judulnya adalah dua macam gembala. Saya bacakan. Celakalah gembalaku yang pandir. Pandir is not stupid, is not bodoh dan belongon. Pandir itu useless, ngoyo, tidak berguna. Apa arti pandir? Dia gembala tapi tidak melakukan fungsinya. Jangan bilang pandir itu bodoh ya. Pandir itu adalah punya jabatan tapi tidak melakukan fungsinya. Yang meninggalkan domba-domba. Ciri gembala pandir adalah tidak urus sama domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya pudar sepudar-pudarnya. Jadi saya mau tanya, ada dua jenis gembala, yang asli sama yang palsu. Yang palsu cirinya apa tadi? Mata kanannya berapa mata? Mata kiri. Kita hebat ya. Belum kejadian, dia sudah tulis. Sola Scriptura. Nggak usah pakai Kopigo. Nih. Hitam dan warna apa itu? Freemason. Saya mau tanya, kenapa kalau ibadah di Kristen sekarang hitam putih? Ayo. Dari mana? Dari mana Kristen dari? Dari sana. Cuma kalau kita karismatik, dasinya batik. Kalau benar karismatik, kalau beda, itu jasnya merah, dalamnya kuning, celana hijau. Rambut klimis. Lihat warnanya.
Bagaimana cara mereka menguasai dunia? Nomor satu, dia bikin sebuah organisasi yang ditahbiskan oleh karyawannya Rothschild. 1 Mei 1776, sebulan sebelum kemerdekaan Amerika, dia merancang sebuah organisasi besar yang namanya Perfectabilis, didirikan oleh Adam Weishaupt. Dengan nama keren diganti namanya menjadi Illuminati Order atau Bavarian Illuminati, dan diambil dari kata pembawa cahaya atau Lucifer, Light Bringer. Anda kalau punya anak laki mau dikasih nama Lukas apa Lucifer? Artinya sama? Hah? Sama artinya. Lukas, Lucky, Luka, Lucy, Lucifer sama. Light Bringer artinya pembawa terang. Stres semua apa? Ingat jangan lupa. Makanya saya pernah nonton film Misa di Vatikan. Romo ini Lucifer, ya bersetan. Kata bahasa Latin Lucifer, Lucifere adalah pembawa terang. Ini orangnya. Ada Weishaupt. Oke, teruskan. Ada gambar. Anda harus ketemu sama Albert Pike. Dia merancang perang dunia pertama dan kedua. Begitu perang selesai, bikin Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa, siapa penguasanya? Yahudi. Gak keren ternyata, gak bisa, gak jalan. Bikin lagi perang dunia kedua. Perang dunia kedua tujuannya apa? Banyak orang-orang Yahudi yang sudah kaya nggak pengen balik ke Israel. Jadi dia pakai yang namanya Hitler untuk hajar orang Yahudi yang kaya-kaya itu. Begitu pakai stres semua, balik Israel semua tuh. Ini Yahudi lawan Yahudi. Kita lihat foto yang sebentar lagi. Israel mereka tahun berapa? Perdana Menterinya David Ben-Gurion. Bikinlah UN. Wih, United Nation, Yahudi banget. Siapa ini? Lihat yang paling belakang ada bunderan segitiga di atas. Lambang apa? Bapak Ibu tahu ya? Nih. Piramid di mana-mana. Kalau saya bilang piramid pasti Mesir, betul nggak Bapak Ibu? Yang atas dipotong, apa artinya? Yang sulung diambil oleh Tuhan. Siapa itu? Israel. Tumpeng kalau dipotong kasih siapa? Bener-bener. Anda kalau punya tumpeng, yang paling ujung kasih pendeta loh. Saya mah gak mau terima sekarang. Pernah saya itu. Bapak direksi, silakan Bapak potong tumpengnya, berikan kepada Bapak pendeta. Dia bingung. Iya. Dia potong, dipotong, kasih ke saya, difoto. Dia nggak ambilin apa abonnya, telurnya, ayamnya, rendangnya. Saking bingungnya dikasih kosongan, mancung gitu kuning doang. Pas saya terima senyum, selesai, salaman. Lah orang melihat sudah pendeta sudah dapat, langsung nyerbu, acak-acakan semua. Wah, saya bilang dapat tumpeng begini, nggak enak. Orang Jawa bilang, mau nama baik atau mau kekayaan? Jenang apa jeneng? Dapat penghormatan tapi kosongan. Mending gak usah dikasih, maka terakhir situ saja saya bilang. Ini prasasti yang pertama nih. Maka Tuhan menjaga anak sulungnya yang dilepaskan dari Mesir. Sama Illuminati diubah menjadi begini. Terus yang belakang itu, saya ini orang ketawa kalau ngelihat arsitektur kota baru, ibu kota nanti. Begitu dibuka, teman saya semua pendeta kecil, semua ketawa semua.
gampang sekali melihat tanda-tanda itu loh. Saya nggak nunggu apa-apa lihat. Ini supporting oleh mereka. Hitler ini cuma sekedar apa? Boneka. Lihat siapa aja orangnya. Galileo Galilei, Illuminati, Freemason, segala macam. Dan mereka punya lambangnya. Nah ini lambangnya ini. Ada pohon zaitun itu? Lah pohon zaitun negara mana? Yahudi, Israel. Lihat lambang mereka segitiganya. Lihat persaudaraannya. G-nya itu bukan God, tapi Great Architect of the Universe. Arsitek besar muka bumi, bukan Tuhan, iblis. Ini secret society. Ingat Olimpiade di London 2012? Satu gedung dan acara semuanya lambang ini. Satu gedung. Kambing. Ciri-cirinya ada 2 pilar, yakin dan puas di bait suci. Anda pernah punya rumah begini nggak? Pernah. Rumah tempo dulu. Rumah tempo dulu. Nih, pilar bundar ada 2. Itu konsep rumah mereka. Kalau rumah Anda begini, kasih saya. Ini rumah mereka selalu gini, 2 pilar dekat. Ini, kalau rumah saya juga begini, cuma kotak, jadi aman. Ini ada filosofinya. Masih ingat Simpson? Delilah. Nanti nonton ya, Indonesia punya Simpson Betawi. Benjamin Sueb yang main tuh. Yang dipotong bukan rambut, bulu ketek tuh. Yang meninggal orang. Oke. Simpson buta kan? Suruh lucu ya, jadi badut tuh. Dibilang, Nip, sama anak kecil tuh. Taruh aku dekat ke tiang utama. Kita berkata, lalu Simpson dengan sekuat tenaga mendorong pilar tersebut. Pilar 2. Kalau pilarnya 2, harusnya pilarnya dekat dong. Ya. Kalau jauh kan nggak mungkin, bener ya? Ada baca lagi tuh kitab itu. Simpson mendorong tiang erat dengan kedua telapak tangan. Berarti pilarnya dekat dong. Pola pikir ini membuat rumah dengan pola pikir ini pola Filistin. Yang arsitektur Israel sudah berubah jadi Filis. Lantai papan catur zaman Mesir, putih hitam. Pak, itu ada acara TV hitam putih, Pak. Nggak ngomong, saya sudah berkembang. Dan seluruh negara yang dikuasai mereka ada cetak bentuk segitiganya. Kita lihat. Nih bentuknya. Tuh. Mata uang Amerika $1, Freemason Connecticut. Sama nggak bentuknya? Uang dolar lo. Kebetulan nggak juga tuh katanya. Nih 33 level. Obama aja baru 32. Nggak berpain. Nih simbol-simbolnya nih. Semua kejadian muka bumi mereka ngurus semua. Loh. Pak, gambar mata yang tengah nih Pak. Dari mana Pak? Ambilnya. Horus. Dari Mesir. Sangat Mesir banget mereka itu. Simbol mata 1. Bapak Ibu ini apa sih sebetulnya? Ya kita lihat sebentar ya. Manusia pengen jadi Tuhan. Nih sejarahnya. Tuh ada. Yang asli ini. Ini kalau kepala saya potong nih ya. Kalau jadi potong ya, 3 gaji ya. Yang gini. Sekarang kita ambil yang sebelah sini. Ini ya. Ini potong, jadi dibuang, tinggal sini. Jadi begini.
Ini yang bawah ini. Otak Anda isinya apa? Penciuman, penglihatan, pemikiran, pendengaran, perasaan, dan sentuhan. Itu otak Anda itu. Bentuknya mirip dengan mata satu. Kiri bawah. Jadi otak Anda kalau dipotong begini, dari tampak samping mata satu. Artinya apa sih? Mereka mau memuji yang namanya Lucifer. Bahwa Lucifer itu sangat terhormat dan sangat baik. Kenapa? Karena dia membuka rahasia dunia. Tuhan bilang begitu. Bapak Ibu, Tuhan pernah bilang, mereka, kalau mereka makan, jadi seperti itu. Ucapan itu benar atau salah? Kan Iblis bilang sama Hawa, kalau kamu makan, kamu jadi seperti itu kan? Itu benar apa salah? Saya bacakan ya. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi sebenarnya waktu makan jadi mirip Tuhan nggak? Mirip Tuhan. Yang ngomong Tuhan. Pas mereka makan, mereka berkata, justru Tuhan itu jahat, kata mereka. Yang benar Lucifer. Tuhan nggak pengen bahwa kita tahu seperti itu. Jadi dengan manusia sudah makan buah itu, maka sejak hari itu kita jadi mirip seperti Tuhan. Otak kita mirip sama Tuhan. Makanya kalau mau pinter, itu harus apelnya digigit. Nggak gigit nggak pinter. Saya suka Pak nyari laptop nggak yang bagus, kenapa? Apelnya kegigit semua Pak. Yang butuh aja. Penyembah dewa matahari, terus dulu ya. Nih, lihat tuh ujungnya. Ngasih ingat Daniel nggak? Daniel, patung didirikan harus disembah kan? Dengan bunyi celacap harus disembah. Ingat. Alkitab berkata, patung yang dibuat Nebukadnezar tingginya adalah 60 kaki, lebar 6 kaki, 10:1, nggak mungkin manusia. 10:1 itu pasti tiang. Ya dong, manusia nggak ada. Saya ini 5,7:1. Orang normal. Nih, nah, tutup. Sebelum ulangi dulu ya, nonton aja lah, Bapak Ibu. Hati-hati sama message tersembunyi seperti itu. Ini nanti semua. Tahun 2007 ada film The Simpsons. Isinya adalah gambar ini. 2013 gambarnya kejadian. Lahirlah seorang bayi bernama George. Siapa George? Anaknya siapa? Prince William. Lah kok mereka bisa tahu bakal lahir anak laki? Ya, namanya George lagi. Hebat ya? Tahun 2007 ada film mengatakan akan lahir seorang anak bernama George dan pada saat itu ada virus Ebola. 6 tahun kemudian betulan ada Ebola dan lahirlah anak Pangeran William namanya George. Laki lagi. Dari mana mereka tahu laki? Anda jangan pikir semua ini adalah ini biasa, hidup biasa. Semua diatur dalam sebuah skenario. ...2000 ada film seperti sebelah kiri. 2015 itu ada anak tuh yang pakai apa? Nih, anak ini yang pakai rok nih, merah nih. Itu bawa tulisannya itu adalah Trump. Di film ini jatuh. 15 tahun kemudian pas Trump turun ini, ada anak perempuan bawa Trump jatuh juga. 15 tahun. The next President Trump. Nih, mirip gak mukanya? Pak, bagaimana mungkin Pak? Itu kan pemilihan negara pilihan. Kita lihat. Yang atas, yang ada anjingnya. Itu film. Bahwa nanti kemenangan Trump, itu yang warna merah. Yang bawah asli. Mirip gak? Ayo. Ingat waktu Trump menang itu kan mati lampu dulu kan? Iya. Begitu keluar menang kan?
72 dibunuh ya. Tadi penggeluti saya ya. Lihat 76. Monster 2 gedung. 79 9/11 91 Spider-Man 2 gedung ditabrak. Lihat 93 ada pesawat lewat 2 gedung, ada bundar hitam tuh. 97 94 ini apa Amerika? Pentagon. Lihat itu 97 New York S September 9 11 itu 2. Ini kalau Anda baca begini, Anda tahu kejadian muka bumi, tahu semua ini. Tebak-tebak aja, tebak berhadiah. Gimana caranya? MTB. Siapa ini? Homer Simpson. Apanya Simpson? Saya nonton film beginian. Gak ada masalah ya? Ayo. 9/11. Mata uang dolar. Kalau Anda pintar ngelipetnya, Anda bisa tebak kejadian apa. 20 dolar dilipat-lipat-lipat. Lihat hasilnya. Mirip gak? Menara kebakaran. Semua uang dolar bisa. Kasih saya uangnya, saya lipatkan, Anda gak pulang uangnya. Saya persembahkan 20. Ini 10 menit sebelum kejadian tabrakan. Itu langit di atas tuh warnanya berubah seperti ini. Ini berarti sebetulnya di bawah dari apa? Gedung itu sudah ada gempa, ada ledakan. Makanya bisa begini habis gitu. Buktinya apa? Di atasnya ada tipe langit yang berbeda. Tuh, Yunani 2012 bangkrut. Lihat ini film. Termin pertama, Eropa menaruh Yunani di pasar loak, kata setan tuh. Ini kejadian film ini 5 tahun sebelumnya. Dulu ada bilang apa? LGBT, gak bakal pak. 2005, Illuminati bilang, tahun 2000 dari begini. 2015, semua negara akan mulai kena LGBT. Lihat itu, sudah LGBT ya? Lihat sebelah kiri, ada keluarga berkulit hitam. LGBT disahkan di Amerika. Masa siapa? Obama berkulit hitam. 2025 nanti, Illuminati bilang tidak ada negara yang nolak LGBT. Hati-hati. 5 tahun lagi, hati-hati. Ini kartu-kartunya. Tuh. 95 keluar, kejadian 6 tahun kemudian. Mau kumpulin kartunya? Datang ke MTB. Nih, saya cek kartu ya, ini kartunya ya. Kartu ini adanya tahun 2006. Ini kejadian 2011. Kartunya ini ya, kita urutkan kartunya. Ini kartunya nih. Yang bikin gempa Jepang adalah alat. Lihat alatnya sebelah kiri. Ini kartunya nih. Itu menara Big Ben kan? Saya pikir Big Ben. Teman-teman sudah sepakat Big Ben. Ternyata saya salah. Itu ada artinya. Lihat jamnya. Itu jam pas gempanya itu. Udah ada jamnya. Tuh. Lihat itu segitiga. Ada angka 11 tuh kayunya. Ini loh, ada kayu. 2011, lihat jamnya. 3 kurang 5 menit. Ini tepat kejadiannya. Fukushima. Gempa. Dan adanya ternyata bukan di Big Ben di UK. Adanya di mana? Salah tebak tuh. Ini ada di Tokyo. Lihat bentuknya. Pada mau beli kartunya pasti semuanya. Habis gempa ada apa? Tsunami. Itu reaktor nuklir loh. Lihat tuh nuklirnya. Serem ya. Ada semua itu. Tuh, macam-macam tuh caranya. Ini alatnya. Yang buat bikin gempa buatan sama cuaca buatan. Tuh, gede banget. Tuh.
Nih, jumlahnya sini. Indonesia berarti yang paling aman adalah Papua. Tuh, gak kena tuh. Kalimantan masih masuk setengah. Jawa masuk semua. Itu yang ada dalam kotak itu. Berbahaya semua. Makanya Afrika gak pakai gempa kan, pakai penyakit kan. Ya. Negara-negara yang di luar kotak ini semuanya masalahnya bukan bencana alam, masalahnya penyakit. Yang paling aman mana? Dia paling atas. Rusia sama China paling aman. Sekarang orang sudah tambah 3 lagi. Banyak poin. Oke. Yuk kita lihat beberapa. Nah ini Ebola ini. Teman saya 3 orang kena ini. Bakteri pemakan daging. Jadi kena bisul biasa. Bisa panas dingin sampai merah gede, harus dikorek sampai kena tulangnya. 3 orang, Jakarta 2, Bandung 1, Jakarta 1, Jakarta 2. Nih, bahaya nih. Votingnya voting LGBT 5/4 Supreme Court Mahkamah Agung Amerika. Lihat belakangnya ada bentuk apa itu? Segitiga pakai mata kan? Ini kartunya. Oh ini. Wah, krisis tuh. Waduh. Bantuan krisis. Coba kita lihat ya. Nah ini. Flat Earth. Bumi datar. Udah di atas apa mereka? Jadi betul datar apa enggak ya? Mending kita pulang, bener gak? Bahaya lihat begini terus. Nih. Tuh, udah ada kartunya tuh. Masih lagi ya? Ngomong-ngomong, jangan masukkan sebagai maksud hati, jangan anggap sebagai bantuan Pak. Ini cuma ngomong aja. Ngomong-ngomong nih, saya kasih jawabannya. Bumi keliling matahari, benar ya? Ya dong, bumi keliling matahari baru ada hari keempat. Bumi hari pertama. Jadi 3 hari pertama bumi keliling mana? Paham gak sih? Bumi kelilingi. Jadi harus yang jadi bulan mana harusnya? Matahari dulu kan? Silakannya matahari baru ada hari keempat. Jadi selama 3 hari pertama bumi belum ada matahari kan? Keliling mana? Bingung. Kita kelihatan selesai. Pulang-pulang udah malam banget. Sampai sini. Ada yang mau tanya sesuatu? Silakan. Jika tidak kita tutup dengan doa. Lama sudah menunggu. Bu? Kalau seandainya semuanya ada interpretasi dari si Gini, majority, bukan semua. Ya. Di mana hal Alkitab kita juga yang kita percaya dan kita nggak bisa ini? Masalahnya begini, yang ini ada mujizatnya. Itu nggak bisa dikopi. Di sini ada sentuhan-sentuhan sorgawinya yang kedalaman bersama dengan Tuhan yang kuasa-kuasa itu tidak ada sentuh. Jadi aman. Gak terlalu menarik ya, bikin yang namanya tipuan. Ini kebenaran, ini dusta kan? Bapak Ibu, gak menarik dusta itu. Kenapa? Dusta mah gampang. Yang bahaya bukan dusta, penyesatan. Apa itu? Kebenaran dicampur sama dusta sedikit, diaduk, ngeri itu. Kalau dusta beneran, Bapak Ibu saya kasih tadi, naik kuda sembrani, naik awan. Anda pasti bilang, ternyata belum minum obat nih. Anda tahu, dusta itu pasti gampang kelihatan. Tapi kalau begini, Bapak Ibu, tadi kesini maksud sekali, saya pinjam forender dari Gubernur Jakarta. Anda nggak pernah tahu bener apa enggak. Jadi yang bahaya kan, akhir zaman ini yang bahaya bukan dusta. Dusta dicampur sama kebenaran diaduk. Itu membedakannya Roh Kudus itu. Nah,
pegang Alkitab. Ini yang kita percaya. Kalau Alkitab dan gini, orang Yahudi nggak pegang ini, gue masalahnya. Yahudi benci PB, benci, nggak suka sama PB. Karena kalau nggak akui PB berarti Yesus adalah Mesias dong. Iya, mereka nggak mau. Kita mantap, aman. Lagi? Pak Indonesia itu yang pada saya 3 itu dari freelancer. Oh, saya nggak bilang 3 mereka, yang 1. Illuminati. Arsitek semua pemimpin negara Eropa. Kalau yang 2 saya nggak kenal. Yang ini pun nggak kenal, cuma tahu orangnya aja. Ada yang saya mau tanya, Ya. kenapa Inggris keluar dari Union Eropa? Sulit diomong. Pertama masalah ekonomi. Apa nikmatnya kalau Anda pernah kuliah, Anda bikin kelompok, grup, bikin makalah. Anda pinter, IP-nya 4, segrup sama orang males dan orang kurang pinter. Mending keluar bikin paper sendiri. Nah, Inggris sempat ngeliat Yunani. Yunani itu waktu itu dikasih duit terus sama Eropa. Ambles duit semua tuh. Ingat, imigran kemana? Itu kan beban buat orang-orang Eropa. Jadi Inggris merasa, aku nih kaya buat apa ketemu Yunani, Spanyol, Portugal, itu kan ngabisin duit aja. Yang kuat kan cuma ada 3, Inggris, 4, Jerman, Inggris, Prancis, dan Itali. Itali goyang. Nah kalau ini Eropa dihajar goyang semua, kan Inggris harus setahun terus mending dia keluar. Cuma ini sampai sekarang kan belum beres nih. Boris Johnson terakhir baru keluar, tapi nggak pernah berani keluar. Biasa toh, orang kalau masih keluarga ribut, berantem tiap hari, nggak mungkin cerai gitu aja. Kalau masih yang cerai itu sudah lama, ngomongan 3 tahun itu sudah bahaya itu. Kalau masih cerewet belum. Nah, Inggris baru putuskan tahun kemarin, Pak. Tahun ini diterapkan untuk keluar. Beneran keluar, melangkah keluar. Kayaknya pikirannya begitu. Brexit. Kedua, saya ada informasi katanya di Inggris perpisahan mulai di Habisi. musim lebih udah mulai Bapak Ibu jawab saya ini kejadian 2013. Nama orang Inggris, Arthur, Albert, Edward, William, Charles. Kalau Anda jadi orang Inggris, nama anak laki apa yang paling banyak di Inggris sekarang? Mohammed. Per 2012. Yes, Pak. Wali kota London juga. Because apa? Imigran. So, Trump itu berhasil untuk menghalangi Amerika supaya nggak kena imigran. Ada videonya. Jangan sekarang. Nggak balik betul kita. Sini dulu. Jangan memeh dulu biar masuk biar pesan. Pak, yang CERN itu apa sih kaitannya sama ini Illuminati itu? Itu sebenarnya buat apa sih? CERN tujuannya untuk menyelamatkan muka bumi, menembak yang namanya asteroid. Belum dipakai jadi. Sudah dipakai berkali-kali, sudah dipakai dan sudah jalan. Kelak alat itulah yang akan menghancurkan muka bumi. Malapetaka sakakala itu semuanya gara-gara CERN. Jadi dia bukan untuk yang bikin cuaca ekstrim atau? Oh itu HAARP, Oh bukan. HAARP yang tadi yang kayak gitu, itu Maksudnya HAARP. cuma untuk membakin CERN untuk membuka apa ini apa atmosfer, stratosfer yang atas semuanya, exosfer semuanya, pakai CERN. Lambangnya apa itu CERN itu? Dewa Siwa. Dan Obama pernah berpose seperti itu. Obama punya pose. Jadi tapi Pak, berarti sebetulnya mungkin nggak di cuaca ekstrim terus keadaan di dunia ini semua diakibatkan oleh mereka. Yes. Peluru satu itu jual paling murah 20.000. Anda tahu kemarin Amerika menghajar jenderal Irak. Mati satu tuh. Satu grup mati semuanya. Anda tahu biaya berapa? 582 miliar. Murah ini. Perang berapa? Iya. Kalau Anda mau perang sama saya, mahal. Bikin cuaca, gempa bumi, hancurkan Anda. Saya kasih pinjaman, cekek. Itu prinsip perang zaman sekarang. Buat apa perang? Amerika nggak mau perang sama Iran, kenapa?
Kalau dia perang, China menang. Semua negara saling tunggu. Yang paling Rusia, dia cuma diem ngeliatin aja. Siapa perang duluan dicek sama dia. Orang lagi perang. Kita ini berempat musuhan, sama-sama kuat. Kalau ini berantem, tidak disikat dua-duanya. Gak ada yang mau perang sekarang. Semua Amerika diem, gak mau perang. Perang mahal. Itu kemarin 582, ngincernya 6 bulan. Murah. Lihat itu perang Iran sama yang Afghanistan, Pakistan. Lihat hasilnya. Dan Suriah dan sebagainya gitu. 582 miliar. Murah apa? Mahal. Ya buat orang kaya yang murah. Makanya China nggak mau perang. China bilang apa? You perang sama semua negara kan? Trump itu pernah menghina Alibaba, Jack Ma. Dia cuma bilang ini. Amerika habiskan uang APBN-nya untuk perang. China nggak pernah buang. China pakai untuk rakyat. Ini lihat China sekarang, dia bilang kita nomor 2 sebagai nomor 1. Amerika stres langsung. Gara-gara itu. Makanya suka berantem. Miskin. Ya damai sejahtera, sukacita, MTB, mantep. Sampai sini, oke? Iya, yuk kita akan pulang. Kita, udah? Kalau udah semua, yuk kita balik.